Jumpa lagi dari Ibu TV. Kalau kalian sedang mencari tablet dengan harga yang terjangkau untuk berbagai macam kebutuhan, mungkin buat sekolah, mungkin buat baca buku, buat video call, buat entertainment apalagi ya, dan tabletnya nggak mau yang lelet, nggak mau yang lambat, ya mau yang ada performance-nya tapi terjangkau, bisa jadi si Samsung Galaxy Tab A8 ini adalah salah satu pilihan yang pas buat kalian. Ya, Samsung Galaxy Tab A8 ini datang dengan dua varian. Yang kami uji ini adalah yang pakai 4G LTE. Ya, ini punya 4G LTE, ada modemnya di dalam. Dengan harga kisaran di 4 jutaan. Yang ini jangan dibandingin sama tablet-tablet yang Wi-Fi only ya, kalau harganya sama ya. Ini harus dibandingkan dengan tablet-tablet yang 4G LTE juga ya. Karena nambah kemampuan seluler dalam sebuah tablet atau laptop itu bisa meningkatkan harga cukup jauh, bisa sekitar 1-2 jutaan. Nah, kalau kalian mau cari versi yang lebih terjangkaunya dari yang satu ini, ada Tab A8 ini juga hadir dengan versi Wi-Fi only. Nah, harganya di 2,9 jutaan. Murah ya. Nah, akan tapi di pasar Indonesia tuh biasanya kan pada kenyataannya masih banyak sekali antara kalian yang belum terjangkau provider internet plus Wi-Fi yang cukup oke. Jadi, banyak kan hanya bisa pakai ngandalin seluler 4G. Ya, nah oleh karena itu mungkin kalau dalam kondisi seperti itu varian 4G-nya akan jadi jawaban yang mantap untuk kebutuhan tersebut. Sementara itu buat yang punya Wi-Fi tapi mau irit dan bisa pakai tabletnya Samsung ya, versi Wi-Fi-nya mungkin akan sangat menarik sekali. Oke, kita langsung cek paket penjualannya. Ada unit tabletnya tanpa screen protector sayangnya di sini ya. Jadi kalau dirasakan butuh kalian mesti beli sendiri ya. Lalu untuk charger, ini adalah charger 7,8 watt. Nanti kita akan bahas soal ini. Lalu kabelnya, ya untungnya ini sudah USB Type-C ya. Lalu ada paket dokumen dan SIM tray ejector di sini. Nah, kalau butuh proteksi ekstra, Samsung juga menjual book cover khusus untuk Tab A8 ini. Bentuknya seperti yang ini nih ya. Bisa juga dipakai seperti ini karena ada magnetnya. Jadi posisinya bisa enak buat nonton atau mau buat presentasi, enak nih. Untuk dimensinya adalah 161,9 x 246 x 6,9 mm. Ya, lumayan ringkas sebetulnya. Bobotnya pun tidak terlalu berat di 508 gram. Untuk pilihan warna ada grey, ada silver, ada pink gold juga di situ. Di sisi kanan kita lihat ada mikrofon dan tombol power, lalu ada tombol volume. Di sisi atas ada 2 grill speaker dan 1 mikrofon. Sisi kiri itu ada SIM tray dengan slot 1 SIM plus 1 micro SD up to 1 terabyte. Ya, jadi SIM-nya cuma satu, tapi dia bisa pakai micro SD dan besar pula ya ukurannya. Di bawah tentunya ada headphone jack dan ada 2 grill speaker lagi. Banyak banget speakernya nih ya. Port USB Type-C juga ada di sini. Ya, jadi seperti dilihat ya, speakernya itu ada 4. Dan dia juga punya fitur Dolby Atmos. Suara yang dihasilkan speaker ini terbilang udah mantep bener. Jauh lebih baik dibandingkan speaker-speaker laptop atau smartphone pada umumnya, apalagi yang di kelas harga serupa. Jauh banget ya. Dipakai nonton film, dengar lagu, ini ideal banget dengan setup speaker yang seperti ini. Lalu kita balik ke sisi belakang, ini terlihat sangat bersih ya, hanya ada logo Samsung dan ada satu kamera utama beresolusi 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video sampai dengan Full HD 30 fps. Beralih ke depan, kita lihat ada kamera selfie 5 megapiksel di sini yang bisa merekam lagi-lagi video Full HD 1080p 30 fps. Yang menarik dari kameranya ini adalah posisinya yang berada di tengah saat dipakai di posisi landscape. Ini membuatnya cocok banget untuk video call ya. Dalam posisi landscape gini kan kalau mata kita ngadep ke tengah, jadi posisinya tuh ideal banget nih. Oke, bicara soal layar, ini adalah layar 10,5 inci, panelnya PLS TFT, jadi mirip-mirip IPS gitu ya. Refresh rate-nya 60 Hz, resolusinya 1920 x 1200 pixel. Dari hasil pengujian kami, kita lihat bahwa color gamutnya udah cukup oke di sini ya, udah cukup oke. Nah, untuk brightness maksimum dia bisa mencapai 327 nits. Ya, layarnya memang tidak segonjreng AMOLED atau IPS kelas atas, tapi nggak bisa dibilang layar yang buruk juga karena viewing angle-nya oke yang ini satu ya. Kemudian untuk penggunaan sehari-hari juga rasanya udah cukup nyaman. Ya, jadi kalau kalian nggak compare ke AMOLED sih, ini keren layarnya. Sebagai catatan, ya buat kalian yang suka gambar, sayangnya layar ini nggak support S Pen. Kita udah coba pakai S Pen dari tablet Samsung yang lain juga, ini nggak jalan. Oke, kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah Uni SoC Tiger T618.
Ya, kita udah pernah bikin video khusus mengenai SoC yang satu ini ya. Ini termasuk SoC yang kenceng karena udah pakai Core Cortex A75 di dalamnya. Tablet-tablet Samsung kelas menengah ke bawah tuh dulu-dulunya cuma pakai Cortex A55 deh, ya. Nggak pakai A7 sekian tuh nggak pakai. Membuatnya memang jadi irit daya, tapi ya, tidak sebertenaga ini. Jadi kalau yang ini tuh responsif, kalau yang dulu tuh rasanya agak sedikit kurang ya. Nah, kalau di sini pemakaian sehari-hari mau buka, tutup atau pindah aplikasi rasanya cepat dan responsif. Jadi udah nyaman. Nah, untuk RAM dan storage-nya yang kita tes ini adalah yang RAM 4GB dengan storage 128GB. Ini adalah versi 4G LTE ya. Jadi kalau RAM-nya 4GB, storage 128GB itu adalah 4G LTE. Nah, kalau untuk yang versi Wi-Fi only yang hanya Wi-Fi saja itu spesifikasinya RAM-nya 3GB dengan storage 32GB. Dan tentunya harganya jauh lebih murah kan. Nah, saat pertama dinyalakan untuk versi yang kami pegang ini ya, sistem dan aplikasi bawaan itu sudah mengkonsumsi storage sekitar 26GB. Storage bersih yang bisa kita gunakan adalah sekitar 103GB. Jadi masih cukup gede ya. Apalagi kan masih ada slot microSD di sini. Nah, untuk baterainya adalah baterai 7040 mAh. Charging supportnya bisa mencapai 15 watt. Kemudian untuk sensor itu ada accelerometer, ada gyro sensor di sini. Ada geomagnetic sensor, ada hall sensor, dan ada light sensor. Konektivitasnya jelas ini 4G LTE untuk yang kita tes. Lalu ada Bluetooth versi 5, Wi-Fi versi 5 juga, Wi-Fi 5 ya. Untuk Wi-Fi sharing sayangnya emang belum bisa mendukung, dan untuk display out juga belum ya. Tapi wajar sih buat kelas segini sih nggak ada display output, udah wajar ya. Dari sisi keamanan dia punya face recognition dan dia juga punya Samsung Knox. Ini berfungsi sebagai perlindungan ekstra dari Samsung untuk mengantisipasi data kita supaya jangan sampai dicuri ya. Dan ini untuk mencegah adanya software berbahaya yang bisa terpasang di sini. Jadi data bisa lebih aman ya kalau pakai Knox. Nah, fingerprint memang belum tersedia di sini, tapi untuk kelas tablet harga sini sih rasanya cukup wajar ya. Kalau di smartphone sih ya kita akan minta fingerprint sensor, tapi kalau tablet sih wajar-wajar aja karena kan tablet itu mahalnya di layar biasanya. Oke, untuk OS, dia pakai One UI Core 3.1 dengan basis Android 11. Yang membedakan dengan One UI biasa itu ya memang hanya ada beda beberapa fitur ya, seperti Bixby-nya kurang, di situ Dex-nya nggak ada, Secure Folder juga belum ada. Tentunya nih ya rasanya sih baik-baik aja dengan harga segini, mungkin tuh masih nggak terlalu banyak dipakai juga ya. Nah, tapi uniknya ada beberapa fitur khas Samsung yang ada di sini, seperti separate application sound, separate app sound ada, Edge panel ada. Edge panel yang ada di samping itu ya, yang kita pernah bikin video yang spesial itu. Lalu split screen itu juga ada. Didukung dengan prosesor yang kencang, kegiatan multitasking dengan Edge panel ini bikin pengalaman jadi terasa mulus ya. Dan walaupun RAM-nya cuma 4GB, tapi untuk kebutuhan multitasking seperti ini ternyata masih memadai banget. Asik banget ya, memang software itu kelebihannya Samsung. Pada OS-nya juga tidak ada iklan yang mengganggu, penting banget. Tapi untuk aplikasi bawaan masih standar Samsung ya, sebetulnya nggak terlalu banyak juga aplikasi bawaannya. Ditambah lagi kita masih bisa menguninstall kalau dirasakan tidak dibutuhkan. Untuk kalian para orang tua tentunya ada aplikasi khusus untuk anak namanya Samsung Kids di sini ya. Kalau kalian mau kasih tablet ini ke anak bermain, baiknya masuk ke Samsung Kids dulu supaya orang tua bisa atur aplikasi dan tampilan apa yang diizinkan. Dan di sini orang tua juga bisa mengatur screen time si anak. Nah, di dalam Samsung Kids ini juga berisi banyak pilihan games yang ramah buat anak ya. Aplikasi dan edukasi gambar juga ada di sini. Oke, untuk performance kita lihat bahwa hasil benchmarknya dengan AnTuTu 8 ada di kisaran 190.000. Sayangnya kita nggak bisa pakai AnTuTu 9 karena AnTuTu 9 udah nggak jalan dengan RAM 4GB ya. Untuk Geekbench single core di 379 dengan multicore di 1297. Untuk GFX 1080p T-Rex off-screen dia dapat 41 fps. Lalu 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya ada di 1272. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base-nya ada di 720 dengan lowest di 716. Ini berarti kestabilannya ada di 99,4%. Mantep, stabil banget. CPU throttling test juga stabil di 94%. Benchmark ini menandakan bahwa performa tablet ini memang cukup kencang dan posisinya memang ada di kelas menengah bawah sih ya.
Memang untuk harganya ini bukan yang paling kencang mungkin, tapi performanya udah cukup kencang untuk sebagian besar pengguna. Dan ingat ya, ini bisa 4G. Banyak orang yang menjadikan ini prioritas utamanya loh. Nah, kita masuk ke gaming. Kita mulai dari PUBG dulu ya. Settingannya yang kita dapat sini adalah sayangnya Smooth Ultra. Karena Ultra ya, otomatis FPS-nya maksimum di 40 aja. Dan ya, ini jalan di 40 FPS lancar. Kentengan. Oke, untuk gyro ini menarik. Ini aman gyronya. Samsung masih ngasih gyro hardware di sini. Ini mantep bener. Mantep bener. Oke, kita lanjut ke Mobile Legends. Grafiksnya ada di Ultra dan refresh rate-nya bisa di high. Game ini bisa jalan mulus selama satu match sekitar 60 FPS lancar tanpa frame drop yang mengganggu. Lagi-lagi, ini mantap. Kita langsung ke Genshin Impact gimana? Settingannya di lowest 60. Hasilnya terbilang masih bisa dimainkan loh. Saat traveling kita bisa dapat frame rate sekitar 25-35 FPS. Waktu battle sedikit lebih berat ya. Kadang-kadang dia bisa turun ke 15-20 FPS. Tapi berhubung dia nggak throttling, otomatis performanya bisa ngegas terus, bisa segitu terus. Jadi mau dimainkan dalam waktu yang lama ya segitu-gitu aja performanya. Kalau di smartphone kan biasanya ya kalau udah kencang dikit ya dimainin agak lama jadi panas terus performanya turun. Kalau sini ya enggak, segitu aja performanya. Mantap. Lalu kita beralih ke Asphalt 9. Untuk game ini dia bisa jalan di 30 FPS lancar. Setting 60 FPS sayangnya belum ada di sini dan itu ya cukup wajar lah untuk harga tablet ini. Untuk Modern Warship settingnya bisa di medium, FPS di 60 dan kita masih bisa dapat kisaran 30 FPS saat perangnya mulai rame. Memang game ini ya game berat ya. Tapi di sini dengan setting seperti ini terbilang masih nyaman dimainkan. Apalagi mainnya di ukuran besar begini, layar gede gini, enak main satu ini ya. Oke, secara overall gaming kita bisa lihat cukup nyaman dan ya sesuai lah dengan kelasnya. Kita lanjut ke tes suhu. Untuk Genshin Impact 30 menit dengan settingan lowest 60, di layar terpanas di 41 derajat Celcius. Buat di belakang paling panas di 40 derajat Celcius. Seperti yang bisa dilihat di kamera thermal ini, area panasnya terpusat ke satu titik. Sisanya areanya adem-adem aja cuma di kisaran 30 derajat Celcius. Jadi saat dipakai umumnya pengguna nggak ngerasain panasnya di tangan. Pengujian baterai sekarang. Untuk tes video playback 1080p, kita dapat 16 jam 16 menit. Ini terbilang cukup oke untuk standar sebuah tablet serta kapasitas baterainya. Jangan dibandingkan sama smartphone ya, karena layarnya beda banget ukurannya. Jelas konsumsi baterainya juga akan jadi beda. Kemudian memainkan Genshin Impact selama 30 menit dengan lowest 60 FPS, baterainya hanya turun sekitar 11%. Ini lagi-lagi adalah hasil yang wajar. Untuk charging, ini baterai 7040 mAh dengan charger bawaan 7,8 watt ya. Ini sayangnya 0-50% itu 1 jam 56 menit, hampir 2 jam. Sementara dari 0 sampai full itu 4 jam 56 menit. Karena dia support sampai 15 watt, jadi kita penasaran, kita coba pakai charger Samsung yang lain. Kebetulan kita ada charger yang 25 watt. Harusnya kan jadi 15 watt ya kalau kayak gini ya. Karena supportnya kan 15, kan tergantung device-nya ya. Kita lihat dari 0 sampai 50% sekarang hanya butuh waktu 1 jam 9 menit. Sementara dari 0 sampai full itu hanya butuh waktu 3 jam 26 menit. Ya, ini lebih cepat jauh ya, jauh. Tapi ya tetap aja akan lebih nyaman kalau dia di-charge sambil tidur. Oke, sekarang kita cek kemampuan kameranya, tapi bareng sama Chris. Oke, untuk pengujian kameranya kali ini singkat aja ya, karena penggunaan kamera tablet itu kan nggak bisa disamain dengan penggunaan kamera di smartphone. Tujuan pakainya juga udah beda ya. Kalau untuk kamera tablet ini kan biasanya lebih sering dipakai untuk kebutuhan video call misalnya. Jadi yang saya lagi coba ini adalah kamera selfie-nya si Samsung Galaxy Tab A8, dan ini saya rekam di Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Lalu ini saya coba bandingkan dengan webcamnya laptop. Laptop ini nggak murah nih, laptop kelas harga 20 jutaan. Hasil webcamnya kurang lebih seperti ini. Jadi memang kalau untuk kebutuhan video call itu kameranya tablet memang lebih bagus ketimbang di webcam laptop ya. Ini saya nggak pakai lampu studio, jadi lampunya itu sumber cahayanya cuma dari lampu atas ruangan gini aja nih. Jadi kan nggak setiap orang punya lampu studio kayak begini kan. Ini untuk menggambarkan kalau kalian misal lagi video call lagi sekolah atau lagi untuk meeting kerjaan, terus di rumah lampunya cuma di atas kayak begini ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Cuman memang hasil videonya ini akan bisa lebih baik lagi kalau misalnya kalian punya sumber cahaya tambahan, minimal satu lampu sorot lah kayak begini. Karena kalau cuma ngandelin lampu di atas gini, seperti yang kalian lihat, banyak noise-nya ya. Emang kemampuan kameranya kalau cahayanya kurang memang seperti ini. Coba kita tambahin satu lampu. Ini saya coba nyalain satu lampu studio untuk disorot ke saya kayak begini. Hasilnya kan beda ya, jadi lebih mendingan lah. Noise tetap pasti masih ada, itu wajar. Cuma setidaknya detail juga jadi tambah lebih baik. Video juga keseluruhan juga lebih enak dilihat. Suara yang kalian denger ini juga dari mikrofon si tabletnya langsung ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini.
Jadi suaranya kurang lebih seperti ini. Dia kebetulan ada dua mikrofon. Jadi di atas sini ada, di sebelah sini juga ada. Jadi lumayan lah sumber inputnya tuh ada dua mikrofon. Tapi kalau menurut saya sih untuk kualitas suaranya sendiri masih biasa aja. Jadi saya sih akan lebih merekomendasikan kalian pakai headset aja. Jadi pakai mikrofon yang ada di headset gitu. Lalu ini saya lagi nyobain kamera utamanya, hasilnya kurang lebih seperti ini iseng aja sih. Sebenarnya ini salah satu kamera yang mungkin kalian akan jarang gunakan, karena kalian kan nggak vlogging atau rekam video sambil jalan-jalan kan pakai tablet gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran aja, kurang lebih hasil kamera utamanya seperti ini. Memang dari segi kualitas gambar itu dia lebih bagus ketimbang kamera selfie-nya. Oke, segitu aja tes kameranya Samsung Galaxy Tab A8 ini. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Didi. Oke, lanjut lagi. Netflix gimana? Iya, sudah L1. Jadi kita udah bisa nonton HD. Saat pertama dinyalakan, Netflix juga udah jadi aplikasi bawaan yang terpasang di tablet ini. Emang terlihat ya, Samsung ini sangat memperhitungkan tablet ini untuk kebutuhan entertainment. Kemudian untuk touch delay itu aman. Nggak berasa ada delay yang mengganggu. Dipakai untuk main real drum atau game-game rhythm misalnya, itu enak dimain di sini. Nggak pakai starter-starter yang random gitu ya. Kayak di mana ya? Oke, lanjut. Untuk haptic feedback ya ini nggak ada vibration motornya yang dipasang di sini, jadi ya nggak ada tes haptic feedback jadinya ya. Tapi wajar sih buat tablet, apalagi seharga segini. Nah, versi 4G dari tablet ini tentunya bisa nelpon. Saat dipakai nelpon atau terima panggilan akan pakai speakerphone. Jadi, kalau mau pembicaraan nggak kedengeran kemana-mana, pakai handsfree atau TWS Bluetooth ya. Oke, kita masuk ke harganya. Untuk varian yang saya pegang-pegang dari tadi ini, yang 4G LTE, RAM 4GB, storage 128GB, harganya resminya di 4.499.000. Sementara untuk varian yang persis sama, bedanya hanya dia Wi-Fi only, kemudian RAM-nya 3GB dengan storage 32GB, itu harganya di 2.999.000. Tentu saja, ini Samsung ya. Jadi kemungkinan bisa menemukan produk ini dengan harga di bawah harga resminya itu akan cukup tinggi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama-tama adalah dia tidak support S Pen. Sayangnya ini Samsung tapi emang nggak support S Pen. Kemudian charger di boxnya hanya 7,75 watt atau sekitar 7,8 watt. Jadi chargingnya tergolong makan waktu ya. Lalu kemudian di sini tidak ada fingerprint sensor. Dan kemudian kemampuan kameranya memang bukan yang terbaik untuk kelas harga segini ya. Gambarnya mungkin sedikit kurang detail untuk di ruangan yang minim cahaya dan akan ada noise ya. Tapi kalau diadu dengan laptop di bawah 10 juta sih ini masih unggul. Bahkan beberapa laptop di belasan juta juga nggak sebaik ini gambarnya. Sedikit tips saja, kalau kalian mau ngelakuin video call, bantu dengan pencahayaan yang memadai. Hasilnya pasti mantep kok ini ya. Oke, dari sisi kelebihannya yang jelas, untuk yang saya pegang ini punya selular 4G. Ya, untuk harga 4 jutaan dia punya kemampuan selular 4G. Ini berlaku buat yang saya pegang. Soalnya satu lagi kan Wi-Fi ya. Lalu kemudian ini berlaku buat semuanya, performanya termasuk yang nyaman untuk keseharian, sosial media, kebutuhan sekolah itu akan lancar lah di sini. Lalu untuk ukuran layar ya ini besar ketimbang smartphone tentunya ya, dan kualitas layar juga tergolong oke di sini. Speakernya mantap. Mantap speakernya. Daya tahan baterai juga tergolong awet untuk standar sebuah tablet. Ada fitur Samsung Kids, ini penting banget buat parents ya. Lalu ada dua mikrofon di sini. Sensornya juga nggak banyak dipangkas, bahkan gyro masih ada di sini. Gyro sensor hardware masih ada di sini. One UI-nya tanpa iklan dan nyaman digunakan, apalagi dipadu dengan fitur spesial Samsung, terutama yang ada di Edge Panel gitu ya. Itu membuat jadi membuka beberapa apps sekaligus jadi nyaman di sini. Kemudian update One UI itu juga biasanya umumnya cukup rajin. Lalu tersedia dalam 3 pilihan warna. Dan yang penting banget kalau kalian pilih Samsung itu adalah service centernya Samsung yang ada banyak di mana-mana. Nah, dengan kemampuan ini untuk kelas harga 4 jutaan, Samsung Tab A8 yang punya fitur 4G LTE ini memang bisa jadi pilihan tablet yang sangat menarik dan menjawab kebutuhan banyak orang saat ini. Sementara itu, berkaca dari pengujian ini, seharusnya tipe Wi-Fi-nya juga akan jadi pilihan yang menarik selama memang berinternet via Wi-Fi itu tersedia dan internal storage 32GB itu bukan jadi masalah. Hanya dengan menambahkan sebuah keyboard Bluetooth, ya, tablet ini bisa berubah jadi sarana komputasi yang menarik, jadi seperti laptop jadinya ya. Nah, untuk anak sekolah layar besarnya akan membuatnya jadi nyaman beraktivitas dan dia punya parental control di sini kan tadi ya. Lalu untuk pengguna umum, tablet ini bisa jadi opsi yang menarik kalau membutuhkan gadget dengan layar besar dengan dana yang terbatas. Mungkin untuk device multimedia, nonton di sini asik juga nih karena speakernya ya. Intinya sih, kalau kalian sedang mencari tablet di kisaran 2 jutaan sampai 4 jutaan, Samsung Tab A8 ini bisa jadi kandidat yang menarik atau bahkan kandidat yang unik. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.